Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata Arus Arus Arus. Saya Amiruddin, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang hari ini melaksanakan kuliah kerja nyata di UDHM Jaya Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Terkait dengan judul penyuluhan ini adalah penyuluhan penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi dan kambing. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara-cara untuk menghindari atau mencegah menularnya penyakit mulut dan kuku yang hari ini kita temukan di berbagai pelosok Indonesia. Oke, kita tahu bahwa pertama kali penyakit mulut dan kuku ditemukan pada bulan April yang lalu, sehingga karena memang kecepatan penularan, kecepatan infeksi dari virus tersebut kepada sapi satu, kambing satu, dan kerbau satu kepada yang lainnya, sehingga pemerintah pertanian dan peternakan mengungkapkan bahwa akan ada fasenya penyakit mulut dan kuku ini masuk kepada endemi. Pada kemudian, selaku mahasiswa tentunya akan menjadi agent of change dan agent of control terhadap masyarakat sekitar. Tentunya ini juga menjadi bagian dari antisipasi warga yang memang menjadi peternak sapi, penjual sapi. UDHM Jaya adalah bagian UMKM yang berada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah yang dalam setiap hari-harinya memelihara sapi dan kambing. Otomatis membutuhkan pencegahan, membutuhkan antisipasi untuk bagaimana menciptakan kesterilan di dalam peternakan dan di dalam menjaga sapi-sapi supaya tidak tertular penyakit mulut dan kuku. Kemudian teman-teman sekalian dan masyarakat di seluruh Indonesia yang memang hobi dan mempunyai seni, anggap aja kalau memelihara sapi dan kambing sebagai seni di dalam kehidupan kita bersama. Karena ada berbagai faktor negatif yang mungkin akan kita terima ketika kita tidak antisipasi untuk bagaimana menjaga ternak kita, sapi kita, kambing kita. Yang pertama, penularan yang sangat cepat. Yang kedua, mungkin akan menjadi bagian hal yang minus di dalam ekonomi kita. Perputaran sapi di Indonesia, transportasi dan bagiannya akan terkendala dengan adanya penyakit ini. Contohnya pada Idul Adha kemarin. Mengingat besarnya kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari penyakit mulut dan kuku, maka perlu adanya antisipasi yang memang diberikan oleh Kementerian Pertanian dan Peternakan Indonesia. Banyak sudah solusi yang memang disampaikan oleh Kementerian Pertanian dan Peternakan, yaitu Syahrul Yassin Limpo. Kemudian akan saya coba untuk menganalisis bagaimana cara-cara biosecurity dan medis terhadap pencegahan penyakit mulut dan kuku ini. Yang pertama, perlindungan panas zona bebas dengan membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas dan pelaksanaan surveillance. Kemudian maka kemarin pada perayaan Idul Adha, lalu lintas ternak di Indonesia dari Bali ke Kalimantan, dari Bali ke Jakarta, dari Bali ke Yogyakarta itu sangat dibatasi dan harus sesuai dengan prosedural yang berlaku yang memang diberlakukan oleh Kementerian Pertanian dan Peternakan. Misal dari Bali ke Kalimantan, karena saya posisinya di Kalimantan, otomatis saya paham dan tahu bagaimana pergerakan lalu lintas dan skedul transportasi yang dilaksanakan oleh peternak dari Kalimantan itu sendiri. Kita harus banyak memberikan atau mempelajari tentang solusi-solusi yang memang dalam proses pencegahan ini. Yang kedua, diupayakan pemotongan hewan itu setelah terinfeksi. Kita ketahui bersama masa inkubasi penyakit mulut dan kuku adalah 14 hari. Setelah kemudian 14 hari tidak sembuh, maka penyakit itu akan cepat menular terhadap hewan-hewan yang lain. Kerugian ekonomi yang akan ditimbulkan pada satu ekor sapi kurang lebih 20 jutaan. Ada juga pencegahan secara medis. Yang pertama, vaksin virus yang aktif mengandung adjuvan. Kita ketahui bersama bahwa Kementerian Pertanian dan Peternakan hari ini telah memberikan solusi, yaitu vaksinasi PMK pada sapi dan kambing kerbau yang berada di Indonesia. Ada juga tahapan sebagaimana COVID-19 kemarin. Ada vaksin 1, ada vaksin 2. Pencegahan juga yang secara medis. Yang kedua adalah kekebalan 6 bulan setelah 2 kali pemberian vaksin. Sebagian tergantung pada antigen yang berhubungan antara vaksin dan strain yang sedang berwabah. Untuk daerah bebas,
maka juga ada pengawasan lalu lintas ternak, pelarangan pemasukan ternak dari daerah tertular. Kebetulan kemarin karena memang lalu lintas dan transportasi sapi sangat luar biasa, dari pengiriman dari Madura, Bali, Jawa terhadap Kalimantan itu sangat dibatasi. Kemarin dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Madura tidak boleh atau bahasanya di lockdown untuk masuk ke daerah tidak tertular Kalimantan. Maka kemudian daerah-daerah yang tertular akan sangat dibatasi, dan kalaupun bisa itu harus menunggu situasi dan suasana yang sudah bebas dari penyakit mulut dan kuku. Sedangkan upaya penanganan yang dapat dilakukan adalah isolasi ternak sakit. Di Indonesia, setiap kabupaten hampir semua daerah ada kandang karantina. Kandang karantina juga bisa kemudian dijadikan tempat untuk bagaimana mengisolasi sapi yang terinfeksi virus penyakit mulut dan kuku. Harusnya pemerintah daerah yang bertugas, yaitu Menteri Pertanian dan Peternakan, harus banyak-banyak memberikan solusi kepada peternak, apalagi peternak yang masih awam di dalam proses pencegahan penyakit sapi, penyakit mulut dan kuku. Ada juga misal sapi sudah dipotong, otomatis untuk menghindari masih tersisanya virus, adanya penggalengan, dipanaskan hingga susu internal minimal 70% selama 30 menit. Juga ada pengeringan setelah penggaraman. Otomatis kita ketahui bersama penyakit virus ini atau penyakit mulut dan kuku pada ternak dan sapi harus kemudian kita berikan penyuluhan terhadap peternak-peternak yang ada di Indonesia. Salah satunya saya melalui tugas kuliah kerja nyata di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, memberikan penyuluhan pada UDHM Jaya yang direkturnya sendiri adalah Slamet Samsul Arifin. Terus kemudian sumber-sumber yang memang didapat harus otentik, harus kredibilitasnya ada, yaitu dari website-website peternakan, website-website Dinas Menteri Pertanian yang kemudian harus kita jadikan rujukan. Oleh karenanya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dalam tugas kuliah kerja nyata ini, saya nanti akan coba mengulas lebih banyak lagi kalimat demi kalimat pencegahan dini dan penanganan sapi dan kambing atau kerbau yang sudah terinfeksi virus PMK. Misal salah satunya adalah kita juga harus sering membersihkan atau sering membersihkan kandang kita dengan disinfektan. Kita juga menjaga jarak dari radius 300 km bagi tempat atau wilayah yang memang terinfeksi virus penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi dan kambing. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Saya nanti akan coba lebih banyak untuk mengulas di laporan kuliah kerja nyata yang kemudian bisa dimanfaatkan pada sebagian peternak sapi atau kambing untuk dijadikan bahan evaluasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.